Setelah itu tidak ada penutupan flap dan tidak ada jahitan. Jadi sebenarnya untuk Smile ini dia lebih cepat untuk recovery-nya dan lebih nyaman juga ke pasien. Halo Dokter Ayu, apa kabar dok? Baik dok. Baik, senang banget nih dokter bisa gabung bareng kita di Mayapada Hospital Podcast ya dok. Oke, sama-sama. Nah dok, langsung aja kita mau ngobrol tentang laser vision correction. Dulu orang kan taunya LASIK ya dok, tapi mungkin seiring perkembangan zaman bakal makin banyak nih teknologi laser vision correction. Nah mungkin dokter boleh jelasin dulu awal-awal laser vision correction itu apa sih dok, dan jenisnya ada apa aja? Oke. Jadi kalau laser vision correction atau kita biasanya kenal LVC ya, dia itu adalah sebuah teknik di kornea mata, jadi teknik pembedahan dengan laser. Itu sebenarnya ada banyak banget, ada salah satunya memang femtolesik, ada relax smile, PRK dan lain-lain. Dan tujuannya itu LVC adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kelainan refraksi pada mata. Bisa miopia atau yang kita bisa kenal minus atau silinder atau bisa juga hypermetropia. Intinya sih itu dok. Oke, jadi semua kelainan refraksi ya dok. Tadi kalau miopia, rabun jauh, rabun dekat seperti itu bisa diatasi dengan laser vision correction. Nah dok, tadi kan dokter sempat sebut beberapa tuh dok, LASIK, kemudian relax smile dan segala macam. Boleh dijelasin nggak sih dok perbedaannya apa sih dok? Oke. Jadi kan di sebanyak itu laser vision correction yang lagi populer saat ini itu femtolesik atau laser assisted in situ keratomelasis. Jadi LASIK itu dia akan terjadi pembuatan flap dulu, kemudian flapnya akan dibuka dok. Nanti habis itu kita akan reshaping dari kornea. Jadi dengan laser juga setelah reshaping kita tutup lagi tuh flapnya. Kalau Smile namanya juga small incision lenticle extraction. Jadi small incision dia cuma 3-4 mm. Lenticle itu adalah salah satu bagian dari kornea mata atau kita sebutnya stroma. Itu juga akan diambil. Nah itu tuh ukuran minus sama silindernya dok biasanya. Setelah itu tidak ada penutupan flap dan tidak ada jahitan. Jadi sebenarnya untuk Smile ini dia lebih cepat untuk recovery-nya dan lebih nyaman juga ke pasien. Oke dok, jadi kalau yang LASIK masih ada jahitan ya dok? Dia flapping juga sih sebenarnya, jadi tidak ada jahitan, cuma flapnya memang relatif lebih besar. Dibandingkan yang Smile. relax smile. Betul. Oke. Smile nih senyum, jadi habis operasi Betul. harusnya senyumnya lebih Harusnya dok. sih ya. Oke dok, untuk kedua tindakan yang dokter sudah mention tadi dok, ada nggak sih dok kriteria pasien yang boleh dan tidak boleh untuk melakukan kedua tindakan tersebut? Oke, sebenarnya sih secara garis besar untuk kedua tindakan ini hampir sama ya. Jadi minimal usia pasien itu 18 tahun, kemudian dalam waktu 6 bulan sampai setahun refraksinya atau ukuran kacamatanya itu stabil dan tidak ada lagi sakit mata, mata merah, berair, dan kondisinya pokoknya benar-benar fit, sehat banget matanya. Nggak ada glaukoma, nggak ada kelainan retina, kita pokoknya udah semuanya screening dulu tuh sebelum tindakan LASIK. Nggak boleh menyusui, hamil, dan itu aja sih yang paling harus kita benar-benar screening sebelum tindakan. Nah, saya penasaran nih dok, kenapa usia minimalnya 18 tahun? Apalagi anak-anak sekarang kan kayaknya udah banyak tuh anak SD, SMP yang kacamatanya juga udah tebel-tebel dan mungkin kadang orang tuanya juga nanya, ini kapan ya bisa lepas kacamata misalkan dengan tindakan-tindakan tersebut? Kenapa minimal 18 tahun dok? Oke, kalau di jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian, jadi 18 tahun itu disinyalir sudah stabil si kornea mata dan ukuran refraksinya. Oke dok. Nah kalau ngomongin stabil tadi minimal 18 tahun, ada usia maksimal nggak dok yang boleh melakukan tindakan tersebut? Sebenarnya kalau usia maksimal kita pengalaman ada juga yang di atas 40 tahun, tapi dengan catatan misal kalau pasiennya sudah ada katara, kemudian ada glaukoma atau retina yang bermasalah atau diabetes mellitus, itu sebaiknya sih tidak dilakukan laser vision correction. Tapi kalau misalnya aman, sudah usia di atas 40 tapi dengan kondisi yang fit, itu nggak apa-apa sih. Kita juga bisa treat dengan rabun dekat, bisa juga dengan laser vision correction. Oke, jadi kalau di bawah 40 tahun checklistnya lebih sedikit ya dok, karena penyakit penyertanya biasanya belum ada. Betul. Tapi kalau di atas 40 tahun berarti udah mulai banyak pemeriksaan tambahannya dulu ya dok. Betul. Ya? Harus lebih teliti lagi. Oke, tapi tadi dokter bilang berarti bisa buat rabun dekat juga ya dok? Betul, Karena kan di atas 40 kita biasanya mulai rabun dekat Baca. bacanya jadi makin susah ya dok? Ya. Oke, nah dok,
Terus untuk persiapan kedua tindakan ini dok, boleh dijelasin nggak dok yang dijalani pasien dari awal sampai terus akhirnya tindakan dan pemulihannya tuh tahapannya seperti apa sih dok? Oke, jadi misal ada pasien atau dokter misalnya mau datang ke Mayapada Eye Center, jadi nanti di screening dulu. Di screening itu artinya pasiennya harus sehat dulu semuanya, persiapannya tentu nggak boleh pakai eye makeup, terus matanya juga sehat, istirahat yang cukup. Kalau semuanya screeningnya sudah baik, tidak ada masalah, baru kita bisa lakukan tindakan. Paling gitu sih dok kalau untuk persiapannya. Oke, itu screeningnya benar-benar hari H atau udah dari jauh-jauh hari dok? Jadi jauh-jauh hari dulu, misalnya ada apa-apa kita harus treat pasiennya, kita harus persiapan dulu kan dok. Jadi saat pasien datang untuk tindakan, mungkin kita sudah lebih siap dan pasiennya juga akan lebih siap untuk menjalani tindakan. Oke, katakanlah lolos nih dok screeningnya. Kemudian pas hari H apa aja sih dok yang dijalanin pasien? Oke, jadi pasien datang, kita tetap inform konsen pasien bahwa tindakannya akan dilakukan berapa lama, kemudian setelah itu harus dipakaikan obat juga. Kita kan obatnya lokal dok, biusnya. Jadi saat tindakan, pasien itu akan tetap dengar suara kita, instruksi kita, harus tenang. Setelah tindakan selesai, sudah bisa pulang, tetes mata tetap kita kasih artificial tears, kemudian antibiotik. Besoknya kontrol 1 hari, 1 minggu, sama 1 bulan dok. Oke, kontrolnya berarti 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ya. Nah, boleh diceritain nggak dok proses penyembuhannya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu apa-apa saja sih dok yang boleh dilakuin sama pasien di rumah atau yang tidak boleh dilakukan? Oke, yang pasti tidak boleh dilakukan itu pertama kena air, terus menggosok-gosok mata karena kan pasti masih ada luka terbukanya dok. Kemudian 6 jam pasca tindakan itu biasanya pasien akan merasa matanya nggak nyaman, sakit, berair. Makanya pasien itu disarankan untuk istirahat. Jadi jangan melakukan tindakan yang berat dulu untuk aktivitas. Dan olahraga pun kita harus batasi dulu dok. Misalnya 1 minggu pertama itu harus olahraga ringan seperti jalan kaki itu boleh. Tapi kalau untuk olahraga berat dan renang itu disarankan sih setelah 4 minggu pasca tindakan. Oke dok. Nggak boleh kena airnya selama berapa lama dok? Bagusnya sih 2 minggu, tapi kalau untuk olahraga renang dia kan terus-terusan ya dok, continuous kena airnya. Bagusnya 1 bulan dok. Oke, berarti kalau kayak mandi gitu juga cuci muka cuman di... Ya, sementara dilap-lap dilap aja. dulu dan ada kacamata pelindungnya seperti goggles gitu dok. Oke, selama pakai kacamata pelindungnya aman-aman aja ya Aman, dok? mudah-mudahan. Oke. Nah dok, Ya. pertanyaan terakhir. Ya. Setelah melakukan laser vision correction, apakah yang tadinya minus maupun plus masih bisa kembali lagi atau hilang total? Oke, sebelumnya kan pasti kita screeningnya udah full banget tuh dok, udah benar-benar teliti. Kita sih mengharapkannya dia memang jangka panjang untuk minus dan silinder ini atau kelainan refleksinya bisa hilang. Kalaupun dia akan muncul, dia biasanya berhubungan sama habit, kebiasaan, kemudian genetik, itu juga bisa, pokoknya faktor di luar itu. Itu bisa aja muncul, tapi memang sedikit banget dok presentasinya gitu. Jadi diharapkan memang setelah dilakukan laser vision correction, benar-benar bisa menjaga matanya dok dari habit-habit yang sebelumnya mungkin sering dilakukan. Misalnya ngelihat handphone di ruang yang kurang cahaya, kemudian sambil tiduran, segala macam lah dok. Dok, mungkin ada pesan-pesan tambahan dari dokter untuk Maya Friends maupun iMazing Friends di rumah tentang laser vision correction ini, silahkan dok. Oke, jadi untuk teman-teman, kalau ada yang mau laser vision correction, LASIK atau Smile Pro, bisa hubungi via DM di Mayapada Eye Center atau hubungi via WhatsApp juga bisa loh. Oke. Baik. Nah, Maya Friends dan Amazing Friends, kita sudah dengar penjelasan dari Dr. Rahayu, spesialis mata, mengenai laser vision correction, kapan boleh melakukan laser vision correction, siapa saja yang eligible untuk melakukan laser vision correction, maupun bagaimana cara merawat mata setelah melakukan tindakan. Nah, buat Maya Friends maupun Amazing Friends yang masih penasaran dengan informasi-informasi mengenai kesehatan lainnya, boleh like, follow, subscribe Instagram, YouTube, TikTok @Mayapada-Hospital dan @Mayapada-Eye-Center, serta kunjungi website mayapadahospital.com dan mayapadaeyecenter.com untuk informasi-informasi kesehatan terupdate. Ikutin terus ya channel kita. Bye!